Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, menjadikan setiap rezekinya barokah, dan menjadikan sisa umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 7 perbuatan yang dapat menghapus pahala setiap umat muslim. Tentu setiap muslim mengharapkan setiap amal ibadah yang telah dilakukan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat beberapa sarana agar amal ibadah yang telah dilakukan dapat diterima. Salah satunya apabila amalan yang kita perbuat dilakukan dengan ikhlas karena Allah ta'ala dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Banyak orang yang beramal kebaikan, namun banyak pula pahala amal kebaikan terhapus seketika itu. Maka apa saja 7 dosa yang membuat pahala setiap mukmin muslim terhapus? Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas. Yang pertama adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Barang siapa yang keluar dari Islam, maka semua pahala amalan kebaikan yang telah ia kerjakan sebelumnya akan terhapus dan tidak bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat nanti ia akan dijebloskan dan dilemparkan ke dalam neraka selama-lamanya, dikarenakan ia telah murtad dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Maka dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan tegas bahwa orang yang keluar dari agamanya mati dalam keadaan kafir, maka mereka sudah terhapus amalannya di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah, janganlah sampai kita menormalisasi suatu maksiat. Ketika seseorang sudah bisa menormalisasi, membiasakan terkubang dalam maksiat, maka dia tidak bisa menjamin kapan ia akan mati. Maka sejatinya kita bukan hanya mempersiapkan kehidupan kita, akan tetapi kita juga mempersiapkan bagaimana kita menghadapi kematian. Maka oleh karenanya kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan positif yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mestinya harus kita laksanakan. Jangan sampai kita membandingkan, mumpung dosa ini kecil, mumpung dosa ini tidak terlihat oleh orang lain, akhirnya kita melakukan dosa tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita mati dalam keadaan berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ini bisa menghapus amalan kita di hadapan Allah di dunia dan juga di akhirat. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, yang kedua dosa yang dapat menghapus seluruh amalan setiap mukmin muslim, yakni adalah syirik. Syirik, melakukan perbuatan syirik besar seperti menyekutukan Allah, berdoa meminta kepada selain Allah, misal kepada kuburan, batu, pohon, ataupun manusia itu sendiri, dan juga mempercayai adanya kekuatan selain daripada Allah, maka itu sudah termasuk di dalam kategori syirik. Dan ini merupakan penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang melakukan perbuatan syirik dan meninggal dalam keadaan tidak bertaubat, maka terhapuslah semua pahala amalan kebaikan yang pernah ia lakukan, dan ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amal yang telah mereka kerjakan. Quran
Quran surat Al-An'am ayat 88. Dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka hari ini senantiasa kita diingatkan bahwasannya seseorang jangan sampai berbuat syirik, yang mana syirik ini adalah menyekutukan Allah, meyakini adanya kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Kalau misalkan hari ini kita meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan adalah dokter, yang memberikan pendidikan adalah guru, maka niscaya itu bagian daripada syirik. Karena sejatinya yang menyembuhkan adalah Allah, yang memberikan pendidikan terbaik adalah Allah, dan juga yang memberikan kesehatan dan kenikmatan semuanya adalah Allah. Manusia hanyalah perantara daripada wasilah ikhtiar dari manusia dengan manusia lainnya. Sehingga ketika kita mempercayai rizki dari manusia, rizki dari kerjaan kita, rizki dari bos kita, bukan dari Allah, maka sejatinya kita juga sudah melakukan perbuatan syirik yang tentunya harus segera kita taubati. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, dosa selanjutnya yang akan melenyapkan seluruh amalan kita adalah mendatangi dan mempercayai dengan dukun ataupun peramal atau sejenisnya. Yang mana dukun atau peramal atau orang pintar yang hari ini disebut-sebut dilarang, dan termasuk dalam hukum ini adalah percaya dengan ramalan bintang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia mempercayainya, maka ia telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita diperlihatkan dengan fenomena orang-orang mempercayai terhadap ramalan-ramalan bintang, ramalan-ramalan berkaitan dengan nasibnya di masa depan. Maka itu sejatinya adalah perbuatan yang dapat menghapus amalan kita. Kemudian mempercayai dengan hari ini khodam-khodam yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga banyak orang yang akhirnya mempertanyakan makna daripada namanya, makna daripada ramalan nasib depannya, rizkinya, jodohnya kepada tukang ramal, kepada orang-orang yang dipercaya sebagai orang yang bisa meramal nasib orang. Maka sejatinya ia telah kufur kepada Al-Quran, dan juga ia telah kufur kepada Allah dan juga Rasulnya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Yang mana seluruh amalannya daripada ia hidup sampai ia dimatikan, itu semua akan terhapus ketika ia tidak bertaubat kepada Allah. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, yang keempat dari dosa-dosa yang dapat menghapus setiap amalan mukmin muslim adalah beramal demi mendapatkan ganjaran duniawi semata. Amal yang ia lakukan hanya untuk mendapat tujuan duniawi semata. Sholatnya, sedekahnya, dermawannya, akhlak baiknya, adab tingginya, itu hanya ingin mendapatkan dunia dan tidak mengharapkan kebaikan akhirat, maka amalnya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Hud ayat 15 hingga 16. Dari ayat ini tegas dan sangat menyeramkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan terkait orang-orang yang mengharapkan setiap aktivitasnya demi dunia, demi pujian manusia, demi popularitas, demi apapun yang berhubungan dengan materialisme, bukan karena Allah, maka sejatinya seluruh ibadahnya menjadi sia-sia. Baktinya kepada orang tua, sedekahnya, infaknya, zakatnya, hajinya, semuanya menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tidaklah mereka mendapati kecuali neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Inilah dosa keempat yang cukup menyeramkan bagi kita semua, karena terkadang niat ini amat tipis, setipis tisu, sehingga kita terkadang sulit membedakan mana niat karena Allah dan juga mana niat karena duniawi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa husni min ibadatik. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah hati kami teguh, jadikanlah hati kami paten terhadap apa yang telah Allah tetapkan, sehingga kami senantiasa berkhusyuk kepada ibadah kepadamu dan khusyuk fokus terhadap apa yang telah diberikan, kewajiban-kewajiban yang ada di emban setiap mukmin dan muslim. Sehingga saudaraku yang dirahmati Allah, dengan kita meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah kami di dalam agamamu, teguhkanlah kami dalam ibadahmu, istiqomahkanlah kami dalam kebenaran. Maka semoga Allah mengabulkan setiap niat baik kita dan menjadikan semua niat-niat kita adalah karena Allah semata. Lalu yang kelima, saudaraku yang dirahmati Allah, dosa yang dapat menggugurkan setiap amalan mukmin muslim adalah melakukan perbuatan haram ketika dalam keadaan sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, melakukan perbuatan haram ketika sendiri dan menampakkan kesolehan ketika di hadapan manusia, ini banyak sekali dilakukan oleh manusia hari ini. Sebagaimana yang kita temui bahwa terkadang seseorang yang ia sendiri ia berani kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di hadapan manusia ia menunjukkan ketakutan kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh, yang mana perbuatan ini adalah bisa menggugurkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, namun Allah menjadikannya sia-sia. Sauban pun berkata, ya Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka agar kami tidak seperti mereka, sementara kami tidak mengetahuinya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dari golongan kalian. Mereka sholat malam bagaimana kalian sholat, tetapi mereka adalah kaum yang jika sendirian melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, kesendirian adalah bagian daripada kelemahan. Ketika kesendirian kita tidak melibatkan Allah, tidak dalam rangka zikir kepada Allah, maka kita akan terseret dalam kemaksiatan, baik maksiatan batin maupun maksiat lahir yang kita laksanakan. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita dalam kesendirian, maka ambillah Quran. Jangan sampai jiwa kita kosong daripada Al-Quran. Jangan sampai jiwa dan hati kita kosong daripada mengingat Allah. Sejatinya kita dalam ketersendirian, maka syaitan sedang mengintai kita. Maka anjuran daripada Rasulullah untuk senantiasa kita berkumpul dengan orang-orang saleh, untuk senantiasa kita mengisi waktu-waktu kita datang kepada kajian-kajian ilmu, hadiqatul ilmu, taman-taman ilmunya Allah, yang dimana di dalamnya dibacakan Al-Quran, ditunaikan setiap hadis-hadis Nabi, yang mana itu semua amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didoakan oleh seluruh malaikat, orang-orang yang senantiasa rajin untuk datang kepada majelis-majelis ilmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, lalu dosa keenam yang dapat melenyapkan seluruh amalan mukmin muslim adalah riya dan sum'ah. Riya ialah menampakkan ibadah dengan tujuan agar dilihat manusia dan mendapatkan pujian serta mengharapkan suatu kebaikan dunia. Jika riya ingin namanya dilihat oleh orang lain, maka sum'ah ingin namanya didengar oleh orang lain. Misalnya seseorang berinfak sebesar berpuluh-puluh juta, kemudian esoknya ia menceritakan kepada temannya dengan tujuan mendapatkan pujian, dengan tujuan jasanya itu bisa didengar.
perkataan ataupun amalannya bisa didengar oleh banyak orang. Maka dengan seperti itu, pahala yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ibnu Hajar mengatakan sum'ah dan riya ini akan berhubungan dengan indera pendengaran, sementara riya berkaitan dengan indera penglihatan, yang mana semuanya bisa menghapus amalan-amalan seseorang mukmin dan muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia melakukan perbuatan akhlak yang baik dengan tujuan ada niat untuk dilihat oleh orang lain, maka niscaya amalan tersebut terhapus di hadapan Allah. Berikut demikian, ketika ia ingin sekali didengar jasa-jasanya di hadapan orang lain, maka seketika itu aktivitas yang ia lakukan dari awal kebaikan tersebut bisa menjadi lenyap. Seperti contohnya, karena sayalah anak-anak saya alhamdulillah jadi soleh dan solehah di hadapan banyak orang lain, maka bentuk daripada kasih sayangnya dari awal sampai akhir bisa lenyap. Ada juga orang yang menginginkan, alhamdulillah saya bisa haji di tahun ini di hadapan orang banyak, dengan mengharapkan supaya orang lain mengaguminya, dengan harapan semoga orang lain itu bisa merasakan bahwa dirinya adalah orang terhebat di kampungnya, orang terhebat di wilayahnya dengan melaksanakan perintah Allah, maka sejatinya dia sudah menggugurkan amalan-amalannya di hadapan Allah juga. Maka oleh karenanya, amalan pahala yang sudah kita bangun, sudah kita letih lelah menjalaninya, itu bisa terhapus seketika hanya dengan perbuatan yang mungkin kita anggap sepele ini, yaitu riya dan sum'ah. Maka berhati-hatilah wahai saudaraku, ketika kita dihadapkan kepada polemik tentang riya dan sum'ah, kita harus pintar-pintar, pandai-pandai untuk mendeteksi jiwa kita, apakah kita menjangkit penyakit riya dan sum'ah. Maka kalau kita ini terjangkit, segeralah kita bertaubat kepada Allah, buru-buru untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang terakhir, dosa ketujuh yang bisa menghapus amalan-amalan setiap mukmin muslim adalah al-manna wal aza. Al-manna ini adalah menyebut-nyebut pemberian sedekah di hadapan orang yang diberi sedekah, kemudian menunjukkan kelebihan dirinya dibandingkan orang yang diberikan sedekah. Sedangkan wal adza adalah menyakiti perasaan orang yang diberi sedekah, bersikap sombong terhadap penerima sedekah, ataupun menceritakan perihal sedekahnya pada orang lain, sehingga membuat penerima sedekah itu merasa malu dan tersakiti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Maka orang-orang yang menjadikan ketika dirinya menyebut-nyebut sedekah yang ia telah lakukan di hadapan orang yang diberikan sedekah, maka itu sudah menjadikan amalannya terhapus seketika itu pula. Ataupun menyakiti saudaranya dengan mengungkit-ungkit sedekah yang telah ia berikan, maka sejatinya amalannya dari awal sampai akhir yang mana itu ditunjukkan untuk sedekah, itu hilang selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, 7 dosa ini harus kita jadikan sebagai alarm bagi kita untuk jangan sampai kita melakukan salah satunya, karena dilakukan salah satunya saja bisa menghapus seluruh amalan-amalan kita di dunia dan tidak akan menyisakan nanti di akhirat. Sehingga tadi demikian banyaknya ayat-ayat Allah yang mengecam setiap perbuatan 7 dosa ini, yang mana kalau kita rangkum, yang pertama adalah dosa di mana seseorang melakukan keluar dari agama Allah atau murtad. Kemudian yang kedua adalah syirik, yang mana syirik bukan hanya
datang kepada dukun dan sebagainya, melainkan syirik adalah menyekutukan Allah, meyakini adanya kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Kemudian yang ketiga adalah mendatangi dan percaya kepada orang-orang yang bisa meramal nasib seseorang. Percaya kepada dukun ataupun sejenisnya merupakan dosa yang dapat menghapus seluruh amalan setiap orang. Kemudian yang keempat, beramal demi mendapatkan ganjaran duniawi semata. Maka ini juga bagian daripada yang dapat menghapuskan amalan setiap mukmin muslim. Dan kelima, melakukan perbuatan haram ketika dalam keadaan sendiri dan soleh di hadapan manusia. Dan yang keenam, riya dan sum'ah. Yang ketujuh adalah al-manna wal aza. Ketujuh dosa ini insya Allah harus kita jauhi, dan semua kita berdoa kepada Allah agar kiranya Allah bisa menguatkan hati kita untuk bisa terhindar dari dosa-dosa ini. Demikian yang bisa dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Share jika ini bermanfaat, like jika ini tentunya bernilai positif, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap kita yang membagikan daripada kajian ini menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah kebenaran walaupun satu ayat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nastaghfirullahu li walakum, al-haqqu mir rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.